Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, materi kita hari ini sangat menarik. Mengapa menarik? Karena materi kita menyangkut diri kita, yaitu tentang manusia. Ya, tentang kita, tentang manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia lebih baik daripada binatang, lebih baik daripada tumbuhan, lebih baik dari alam dunia ini dan isinya. Bahkan manusia lebih baik dari ciptaan Allah yang berupa sorga. Ya, manusia lebih baik daripada sorga. Dengan diciptakan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya, itu sesungguhnya sudah lebih dari cukup bagi kita untuk percaya diri. Tidak perlu kita ini percaya diri ditembeli atau diembel-embeli oleh yang lain. Kadang kita mau percaya diri kalau sudah kaya, kalau sudah punya jabatan, atau kalau sudah punya kelebihan yang lainnya. Tetapi harus kita sadarin bahwa cukup kita dicipta oleh Allah sebagai manusia, itu sudah lebih dari cukup bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling baik dan penting. Ada kejadian yang menunjukkan betapa pentingnya dan berharganya manusia. Berapa tahun yang lalu, di akhir tahun, ada beberapa saudara-saudara kita dari Surabaya ingin rekreasi ke Singapura. Mereka naik pesawat untuk merayakan tahun baru di Singapura. Tetapi malam, di tengah perjalanan di Kalimantan, pesawatnya bermasalah kemudian jatuh ke laut. Apa yang terjadi? Maka negara dengan segala kemampuannya dan masyarakat berusaha untuk membantu menyelamatkan manusia yang ada di dalam pesawat itu. Tidak hanya itu, negara-negara tetangga kita, Singapura, Australia, itu dengan peralatan-peralatannya membantu datang ke Indonesia untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang dapat musibah. Kenapa? Sekali lagi karena manusia. Bahkan tidak cukup sampai situ, pemerintah juga minta bantuan Amerika dengan peralatannya yang luar biasa untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang kena musibah itu. Bahkan ketika sudah diketahui bahwa beliau-beliau itu kemudian meninggal dunia, apa kemudian berhenti pencarian? Tidak. Tetapi kemudian dikerahkan seluruh kemampuan untuk menemukan mayat-mayat yang bahkan ada di dasar lautan. Kenapa? Karena manusia penting dan berharga. Satu hari kemudian, di masa lembu, ada kejadian kapal dengan 3 awak kemudian membawa 500 sapi dan 1000 kambing, mengalami musibah kemudian tenggelam. Apa yang dilakukan? Maka diupayakan bentuk penyelamatan. Ketika 3 awak kapal sudah ditemukan dan bisa diselamatkan,
Apakah 500 sapi dan 1000 kambing juga dicari dengan segala daya dan upaya mendatangkan kemudian bantuan dari negara-negara tetangga, bahkan dari Amerika Serikat? Tidak. Kenapa? Karena mereka bukan manusia. Jadi sekali lagi, betapa penting dan mulianya manusia sebagai ciptaan Allah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita oleh Allah diciptakan sebagai manusia. Makanya teman-teman, karena kita mulia, maka tujuan kita sebagai manusia itu tidak boleh lebih rendah daripada kita. Tidak boleh. Karena itu penurunan. Tujuan kita misalnya untuk dunia, untuk jabatan, untuk ketenaran. Kenapa? Karena kita lebih tinggi dari itu semua. Maka tujuan manusia itu sebenarnya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah yang lebih tinggi dari kita. Maka tujuannya itu adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, sehingga seluruh aktivitas kita sehari-hari harus diniatin untuk beribadah kepada Allah. Kegiatan kita sehari-hari untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya upayakan. Ayo kita terus berjalan menuju kepada Allah. Kalau perlu kita berlari menuju kepada Allah. Niatilah segala aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian tidak boleh kita mencari dunia, tidak boleh kita mengejar jabatan, mencari popularitas? Boleh. Tetapi jadikan itu semua sebagai sarana untuk mencapai tujuan kita yang lebih tinggi, yaitu kepada Allah, mencari ridho Allah. Silakan kita punya dunia, tapi gunakan dunia itu untuk mencari ridha Allah. Silakan kita itu mengumpulkan harta, tapi harta itu dipergunakan untuk memperoleh ridha Allah, untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berjalan menuju kepada Allah. Kalau perlu berlari menuju Allah, walaupun tantangan dan rintangan mesti ada. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk terus melangkah dan berlari kepada Allah sampai nanti di akhir perjalanan kita menemuin Allah dengan tersenyum, kita menemuin Allah dengan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.